Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam Hafabi Channel. Teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video kali ini, kita akan mengetengahkan sebuah kisah pendek yang sudah masyhur, yaitu kisah tentang Juraij dan dahsyatnya doa seorang ibu. Sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan sebuah kisah tentang seorang ahli ibadah pada zaman kaum Bani Israel yang bernama Juraij. Kisah ini diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dikisahkan, hiduplah seorang ahli ibadah yang sudah masyhur di kalangan Bani Israel. Namanya adalah Juraij. Ia tinggal di sebuah masjid dan tidak pernah keluar kecuali untuk keperluan yang sangat penting. Suatu hari ketika Juraij sedang sholat sunnah, dari luar terdengar suara ibunya memanggil-manggil namanya. Juraij bimbang, apakah meneruskan sholat sunnahnya atau menjawab panggilan ibunya. Dalam hati ia berkata, "Ya Allah, ibuku atau sholatku?" Lalu ia memilih sholatnya dan tidak menghiraukan panggilan ibunya. Keesokan harinya, ibunya memanggil kembali dan dia sedang melaksanakan sholat sunnah. Dalam hatinya ia berkata kembali, "Ya Allah, manakah yang harus aku dahulukan? Ibuku atau sholatku?" Sebagaimana sebelumnya, ia pun mendahulukan sholatnya. Kejadian serupa berulang sampai 3 kali, dan Juraij tetap mendahulukan sholat sunnahnya daripada panggilan ibunya. Merasa kesal karena panggilannya tidak dihiraukan, akhirnya ibunya berkata, "Ya Allah, janganlah engkau matikan dia sebelum dia melihat muka seorang wanita pelacur." Alkisah, tersebutlah seorang wanita sangat cantik, tidak berakhlak mulia tapi sayangnya. Saking cantiknya, hampir semua penduduk kota mengenal wanita itu. Suatu hari, wanita itu mendatangi dan mengajak Juraij berzina, namun Juraij menolaknya. Tidak sampai di situ, ia membuka seluruh pakaiannya di hadapan Juraij yang sedang beribadah, menggoda keimanannya. Akan tetapi, Juraij sama sekali tidak tergoda, bahkan ia mengusir wanita cantik tadi. Karena kesal, wanita itu lalu mendatangi seorang tukang gembala yang tinggal tidak jauh dari masjid tempat Juraij beribadah. Keduanya lalu berbuat zina sampai suatu hari wanita itu pun hamil. Tatkala wanita itu melahirkan dan orang-orang bertanya siapa bapaknya, wanita itu menjawab, "Ini adalah hasil hubungan aku dengan Juraij tukang ibadah itu," ujarnya memfitnah Juraij. Mendengar itu, orang-orang lalu menghajar dan memukuli Juraij serta menghancurkan tempat beribadahnya. Penuh rasa heran, Juraij bertanya, "Ada apa ini? Apa yang kalian lakukan? Dosa apa yang telah aku lakukan?" tanya Juraij heran. Setelah dijelaskan semuanya, Juraij lalu berkata, "Tunjukkan padaku di mana bayi itu." Setelah didatangkan padanya, lalu Juraij meminta izin untuk melaksanakan sholat terlebih dahulu. Selesai sholat, ia lalu usap perut bayi tersebut sambil berkata, "Wahai bayi, siapa bapakmu?" Lalu tiba-tiba si bayi menjawab, "Ayahku adalah si Fulan tukang gembala." Lalu orang-orang mempercayai Juraij dan semakin yakin akan kesalehannya. Ketika hendak meninggal, orang-orang bermaksud menyimpan jenazahnya pada sebuah masjid yang terbuat dari emas. Namun Juraij menolak dan ia berkata, "Jangan,
kuburkan aku dengan tanah sebagaimana kalian perbuat pada orang lain. Subhanallah, betapa manjurnya doa seorang ibu. Sahabat sekalian, mudah-mudahan dari cerita yang terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, yaitu tentang bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua dan betapa dahsyatnya doa orang tua kepada anaknya. Sebagaimana dalam cerita Jurej ini, di mana Jurej secara tidak sengaja menyakiti ibunya karena melanjutkan sholatnya. Namun ternyata doa ibunya tetap mustajab sebagaimana terjadi pada Jurej. Itu saja cerita pendek ini, mudah-mudahan menjadi keberkahan dan memberikan manfaat bagi kita semuanya, terutama dalam hal bakti kita kepada kedua orang tua kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.